Selamat pagi Bapak Rudi dan teman-teman. Nama saya Hendro Sulaksono dan NIM saya 12 50 60 30 1111 030. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai antena. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang 3 subbab, yaitu rangkaian ekuivalen antena, sistem koordinat, dan polarisasi. Rangkaian ekuivalen antena mempunyai konsep dasar, yaitu suatu antena biasanya mengambil konsep radiator isotropis sebagai referensi atau pembanding. Radio isotropis ini digunakan sebagai pembanding karena dapat memancarkan radiasinya ke segala arah dengan sama rata. Dalam komunikasi radio, antena pemancar digandengkan atau dihubungkan ke antena penerima melalui gelombang elektromagnetik. Rangkaian ekuivalen antena mempunyai impedansi dan resistansi pancaran. Impedansi pada rangkaian ekuivalen antena dapat dirumuskan sebagai Z sama dengan V per I, di mana Z sebagai impedansi, V sebagai tegangan, dan I sebagai arus. Resistansi pancaran dapat dirumuskan R sama dengan P dibagi I kuadrat, di mana R adalah resistansi, P sebagai daya, dan I sebagai arus. Ini merupakan gambar dari penjelasan pada slide sebelumnya. Sebelah kiri terdapat antena pemancar yang mempunyai impedansi sebagai berikut: I sebagai arus pemancar dan V sebagai tegangan pemancar. Di sebelah kanan terdapat antena penerima, di mana terdapat I penerima dan V penerima. Antara kedua antena ini dihubungkan dengan gelombang elektromagnetik. Antena pemancar dapat dijelaskan pada gambar berikut ini. Dan antena penerima dapat dijelaskan dengan gambar berikut ini. Subbab yang kedua adalah sistem koordinasi. Sifat-sifat keterarahan dari sebuah antena biasanya dilukiskan pada koordinat-koordinat bola
yang akan ditampilkan pada slide berikutnya. Antena dibayangkan berada di tengah-tengah bola, dan setiap titik P pada permukaan bola dapat ditentukan posisinya terhadap antena oleh radius yang disimbolkan dengan D dan sudut theta dan Pi. Pada gambar ini digambar pada sumbu 3 dimensi, di mana terdapat sumbu X, Y, dan Z, di mana di tengah-tengah terdapat antena dan terdapat P. Antara sumbu Z dan garis ini terdapat sudut yang merupakan theta, dan garis X dan garis ini terdapat sudut yang berupa P. Antara antena dan P terdapat radius atau jarak yang disimbolkan dengan R atau D. Bola yang melingkar vertikal adalah bidang meridian, dan terdapat lingkaran yang seperti ini, yaitu bidang ekuatorial. Subbab yang ketiga adalah polarisasi. Polarisasi gelombang dapat didefinisikan sebagai arah dari vektor medan listrik terhadap arah perambatan. Polarisasi linear adalah bila vektor listrik tetap berada pada bidang yang sama. Agar menerima sinyal maksimum, polarisasi antena penerima harus sama dengan polarisasi antena pemancar. Jadi, sehingga polarisasi antena penerima mendapatkan sinyal yang maksimum, maka polarisasi antara antena penerima dan antena pemancar harus sama. Mengenali polarisasi antena amat berguna dalam sistem komunikasi. Kenapa sangat berguna? Karena polarisasi antena dapat digunakan untuk menghasilkan efisiensi yang maksimum pada transmisi sinyal. Polarisasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, polarisasi linear dan polarisasi sirkular. Polarisasi linear dibagi menjadi dua, yaitu polarisasi linear vertikal seperti gambar ini, dan polarisasi horizontal yang digambarkan oleh gambar berikut. Polarisasi yang kedua adalah polarisasi sirkular atau elliptikal. Yang pertama adalah sirkular X atau polarisasi sirkular X yang digambarkan pada gambar berikut ini. Selain sirkular X, terdapat juga sirkular Y seperti gambar berikut.
Itulah presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.